Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dalam program Ramadan Menyapa. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki episode ke-9 ya pemirsa, bertepatan juga dengan hari ke-9 kita berpuasa atau hari ke-8 bagi sebagian kita juga. Nah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, seperti biasanya Ramadan Menyapa kini hadir dengan narasumber yang berbeda-beda, kemudian dengan tema yang berbeda-beda juga. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Dr. Lelia SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Kemudian didampingi juga Ibu Dr. Lelia oleh Bapak Kusdiana MSI. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah sudah berkenan bergabung bersama kami, terima kasih. Nah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendengar pemaparan tentang Ramadan memperkuat hubungan keluarga. Karena seperti kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini kita suka ya mengadakan momentum-momentum kebersamaan seperti buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, ataupun berbagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah kami ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif, baik itu pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman, dapat menghubungi nomor telepon RCTV pada 0231 482 138 atau ke nomor WA yang tertera di layar kaca pemirsa. Nah, tanpa berpanjang lebar nih pemirsa, kita langsung saja mendengar pemaparan dari Ibu Dr. Lelia SHMH. Mangga Ibu, bisa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa di hari ke-8 atau juga ada yang hari ke-9 ya. Nah, semoga ibadah puasa ini semakin meningkatkan kita mendapatkan keberkahan ya, nikmat iman Islam, kemudian juga nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan memperkuat hubungan keluarga ya, bahwa keluarga itu seperti yang kita ketahui merupakan suatu kelompok primer ya, yang di dalamnya ada 2 atau lebih yang memiliki interaksi interpersonal, kemudian juga memiliki hubungan darah, kemudian juga memiliki hubungan perkawinan tentunya, dan ataupun ada hubungan adopsi yang memang untuk suatu keluarga mensyaratkan adanya hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam keluarga yang terdiri dari kita ada ibu, kemudian juga ada bapak, kemudian ada anak. Nah ini dalam keadaan yang belum melaksanakan ibadah puasa seperti sekarang, itu sering sekali karena kesibukan masing-masing, bapak bekerja, ibu bekerja, anak sekolah gitu ya, sehingga kemudian komunikasi di antara keluarga itu menjadi berkurang, interaksi di antara keluarga itu menjadi berkurang. Nah, di momen spesial di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, tentunya menjadi satu kegiatan yang kita dapat melakukan bersama-sama gitu ya, kegiatan bersama di antara
anggota keluarga yang ada yang nanti dapat meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kehangatan dalam menjalankan kegiatan di bulan Ramadan ini secara bersama-sama. Seperti kita ketahui juga, pemerintah dalam hal ini kita sebagai yang bekerja misalnya itu diberikan jam kerja yang fleksibel ya. Jadi kita seperti misalnya kalau kita di kampus itu kan kalau jam kerja yang normal biasanya kita masuk jam setengah 8. Ya. Kemudian pulang jam 4 gitu ya. Betul. Nah, tapi dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada jadwal kerja yang fleksibel yang telah diatur oleh pemerintah, itu menjadi lebih banyak waktu kita. Sekarang kita bisa masuk jam 8, kemudian pulang juga lebih awal, yaitu jam 3. Nah, di sela-sela waktu ini tentunya kita manfaatkan gitu, untuk intensitas menghabiskan waktu bersama keluarga lebih banyak gitu ya, dibandingkan dengan keadaan yang sebelum pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Saya kira itu dulu dari saya. Baik, pemirsa, tadi pemaparan dari Ibu Dokter bahwa Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Tadi yang jam kerjanya juga dari pemerintah sudah diatur sedemikian rupa ya Bu ya. Kemudian banyak momen-momen sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama keluarga-keluarga kita. Lalu bagaimana nih pandangan narasumber kedua tentang tema tadi? Langsung saja silahkan Pak Kusdiana, bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Nurlaili. Menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lelia, berbicara tentang keluarga, ada satu yang saya garis bawain tadi mengenai komunikasi dan interaksi. Ini dua hal ini yang menjadi kunci keharmonisan suatu keluarga. Nah, kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini, sebagaimana sedikit kita kutip ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paling tidak ada dua hal yang ada dua sifat atau karakter daripada bulan Ramadan ini yang jika kita nanti akan sedikit aplikasikan dalam keluarga kita. Yang pertama adalah keimanan. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama mendefinisikan keimanan itu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan atau iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau kita bahasakan secara sederhana, apa istilahnya, ada keselarasan, ada konsistensi antara niat dalam hati, ucapan yang ada di lisan atau yang diucapkan oleh lisan dan yang dilaksanakan oleh perbuatan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sisi muttaqin, artinya sisi ketakwaan. Jadi antara iman dan takwa ini menjadi karakteristik dasar dari pelaksanaan puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, jika kita kaitkan dengan nanti aplikasi dalam keluarga kita, seyogianya keharmonisan ataupun yang dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antar unsur, baik itu karena dalam keluarga mungkin kita ketahui bersama ada sosok ayah, sosok ibu atau suami istri dan ada anak-anak. Nah, minimal di lingkungan itu jika ada keharmonisan, ini yang nanti akan diharapkan dalam mungkin kalau ada akad nikah itu Bu ya, ada ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, itu jadi ketika keharmonisan itu terbentuk, ketika ada interaksi, ada komunikasi, maka yang namanya sakinah, ya, ketentraman dalam rumah tangga itu akan gampang terwujud, itu akan gampang diwujudkan. Nah, artinya dengan pondasi dasar keimanan, ketika seorang ayah, seorang ibu atau orang tua dengan anaknya adanya konsistensi tadi, konsistensi bagaimana ayo kata orang tuanya, nak kita sholat tarawih bersama, ayo nak kita buka puasa bersama, ayo nak kita sahur bersama. Ini akan semakin mempererat jalinan komunikasi dan interaksi di antara keluarga itu. Dan nanti outputnya ketika masing-masing anggota keluarga itu
memiliki sikap ketakwaan, nah sangat besar sekali kemungkinan keluarga yang sakinah itu akan terwujud. Artinya sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini yang namanya perceraian, yang namanya mohon maaf kenakalan remaja dan hal-hal negatif lainnya, itu kadang semuanya bersumber dari ketidakteraturan keluarga itu sendiri. Ya mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Betul ya Pak. Kalau kita lihat berita di televisi itu kan banyak sekali ya kasus-kasus, entah itu maaf pembunuhan dan segala macam, kekerasan itu banyak terjadi ya. Mungkin karena kurang dasar tadi itu ya. Betul. Oke, baik pemirsa, tadi pemaparan dari kedua narasumber kita tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi peluang kita untuk mewujudkan keharmonisan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika keluarga dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, maka kondisi yang harmonis, kemudian adanya kehidupan yang sakinah bisa terwujud. Nah pemirsa, obrolan kita tidak sampai di sini, tetapi kita nanti akan melanjutkan dengan pemaparan dan obrolan yang lebih menarik lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Program ini hadir ya setiap hari mulai pukul 4 sore sampai jam 5 sore, tentunya dengan tema-tema yang menarik, berbeda setiap harinya dan juga dipaparkan oleh narasumber-narasumber yang keren dan berbeda setiap harinya juga. Nah, tadi kita sudah sampai di pengantar tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi ajang untuk memperkuat hubungan dalam keluarga ya, dengan narasumber kedua kita tadi. Nah, lalu tadi baru pengantar ya Bu ya. Jadi sekarang kita masuk ke pemaparan yang lebih mendalam. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih bagaimana kita bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk memperkuat hubungan kita. Mangga Ibu Dokter silakan. Bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini tentu menjadi momen yang istimewa, momen yang spesial untuk kita banyak melakukan ibadah karena di dalamnya penuh keberkahan ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Sehingga ini diperlukan untuk kita kaum muslimin memahami itu hakikat dari puasa itu untuk apa gitu. Apakah nanti puasa ini akan berdampak seperti apa? Nah, ini pemahaman ini harus dimiliki oleh kita sebagai kaum muslimin, sehingga nanti kita akan menemukan kebaikan dari ibadah bulan puasa ini. Nah, selain itu juga kalau secara pribadi itu bulan puasa ini sebagai bentuk refleksi diri ya, kita merefleksi diri, kita melakukan evaluasi diri itu ya selama melaksanakan ibadah ini untuk melatih, merefleksi diri, adakah selama ini kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Nah, di momen ini kita coba perbaiki, kita penuhi kekurangan-kekurangan itu. Nah, setelah kita memahami makna tadi dari ibadah puasa ini, terus menemukan gitu bahwa ini adalah satu kebaikan. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan refleksi diri tentang kita telah melakukan apa sebelumnya, gitu, telah melakukan kekurangan apa, sehingga kemudian di momen istimewa, momen spesial di bulan Ramadan ini kita harus mencoba untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam diri kita itu, untuk merubah, untuk menambah hal yang tidak baik menjadi lebih baik gitu, sehingga kita menjadi orang yang baik untuk orang lain dan khususnya untuk keluarga kita. Betul. Ya, khususnya untuk keluarga kita. Kalau misalnya saya pribadi sebagai seorang ibu misalnya, nah menjadi yang terbaik selain untuk orang yang ada di sekitar kita, juga untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk keluarga, anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Nah, itu kira-kira. Nah, kewajiban untuk
menjaga keluarga. Ini kan ada Iya. seperti di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Ini sini ada bantuannya. Ini bisa kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya bahwa kita harus menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, ini sebagai bentuk dari keharusan kita untuk bersama-sama menjaga agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih atas pemaparannya. Pemirsa, tadi pemaparan dari narasumber pertama kita bahwa dalam puasa ini tadi sebenarnya bisa menjadi ajang refleksi diri kita, memperbaiki diri kita khususnya kita ya Bu ya, perempuan gitu. Sebagai seorang ibu mungkin sebelum puasa sering marah-marah gitu ya Bu ke anak. Nanti kita bisa merefleksikan diri kita, bagaimana untuk lebih mengendalikan diri, mengendalikan emosi seperti itu ya Bu kurang lebihnya. Nah, pemirsa, kami ingatkan kembali lagi untuk yang ingin melakukan diskusi interaktif dengan kita, mungkin ingin sharing tentang pengalamannya atau mungkin memiliki pertanyaan yang bisa dijawab oleh kami, maka silahkan hubungi nomor telepon 0231 482 138 atau lewat nomor WA yang tertera di layar kaca pemirsa. Nah, menyambung apa yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Doktor, bagaimana nih perspektif dari Pak Kiai sendiri nih? Mungkin banyak dalil yang bisa dimunculkan atau punya perspektif tersendiri begitu. Silakan Pak. Iya, menarik tadi ya, ketika aku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya satu keluarga ini memang unsur keharmonisan itu meliputi orang tua, baik itu nanti sifatnya suami istri lah istilahnya kalau sesama pasangannya, ataupun orang tua ke bawah dengan anaknya atau anak ke atas dengan orang tuanya. Artinya ada keharmonisan hubungan itu harus tetap terjaga. Ya, dan yang pertama menurut saya untuk bisa membentuk itu dimulai dari keharmonisan orang tuanya, keharmonisan antara suami dan istrinya. Itu karena bagaimanapun pola kehidupan atau sikap daripada orang tua ini langsung ataupun tidak langsung ditiru oleh anak-anaknya. Oke, iya betul, betul. Jadi artinya ketika unsur keharmonisan ini ingin tercipta, maka harus bisa dicontohkan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Karena bagaimanapun suami istri ketika menikah itu sudah ada pondasi dasar yang namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah ini sebagai bekal utama agar nanti ke depan tercipta satu keluarga yang benar-benar diharapkannya itu litaskunu ilaiha itu. Artinya bisa unsur sakinah itu terbentuk. Kemudian dari dua hal itu diharapkan bahwa orang tua ini mampu memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Masa menyuruh anaknya, ayo nak terawih, orang tuanya tidak terawih. Ayo nak tadarus, orang tuanya tidak tadarus. Jadi artinya ada satu contoh dulu yang harus diberikan orang tua agar nanti anak-anaknya itu bisa mengikutinya. Minimal itu. Nah, kemudian ketika nanti hubungan antara suami istri ini bisa harmonis, karena bagaimanapun Al-Quran menjelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi antara suami istri ini adalah ibarat keduanya seperti pakaian yang saling menutupi. Jadi artinya suami hendak menutupi aibnya istri, istri juga hendak menutupi aibnya suami. Artinya ada ketersalingan dalam hal apapun, ketersalingan dalam hal melaksanakan tupoksinya, artinya tugas dan kewajibannya, ketersalingan dalam hal menutupi satu sama lain, yang ini mampu, yang ini enggak, ini saling menutupi. Nah, kemudian ada unsur memberikan teladan tadi kepada anak-anaknya. Insya Allah ketika seorang ayah ibu bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, ini dengan tidak langsung anak-anak ini akan merekam
rekam jejak daripada orang tuanya ini akan nanti unsur birrul walidain ini bisa terbentuk dengan sendirinya oleh anak-anaknya. Dan insya Allah kalau nanti hal-hal tersebut ya secara idealitas, secara normatif itu bisa terpenuhi, maka unsur tadi dengan pondasi keimanan, dengan adanya unsur ketakwaan, nah ini bisa membentuk tadi bahwa Ramadan ini bisa mempererat hubungan kekeluargaan itu menjadi harmonis, adanya interaksi, adanya komunikasi yang baik di antara sesama unsur keluarganya, seperti itu. Baik, jadi memang harus ada keseimbangan ya antara hubungan antar unsur itu tadi, apalagi dimulai dari orang tua tadi, dimulai dari orang tua memberikan contoh sehingga anak-anaknya pun bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi kalau mungkin dalam bahasa sosiologisnya memang keluarga itu agen pertama ya Bu ya, agen pertama dalam bidang untuk sosialisasi penanaman nilai gitu, sehingga penting sekali memang ya peran orang tua untuk membentuk tadi karakter anak. Kalau karakter anak terbentuk juga otomatis nanti keharmonisan keluarga yang tadi diturunkan dari contoh orang tua bisa terbentuk seperti itu ya. Karena tadi disebutkan oleh Pak Kiai bahwa untuk menyuruh anak sholat misalkan kita juga harus memberikan contoh gitu. Kayak misalkan anak jangan main HP, ternyata main HP seperti itu. Itu kasus banyak terjadi sampai sekarang ini gitu. Nah, mungkin bagaimana sih Bu kira-kira nih kalau tadi disebut bahwa memberi contoh, kemudian untuk membentuk keharmonisan, tapi bagaimana untuk kondisi-kondisi keluarga yang tinggalnya itu tidak sama atau long distance gitu ya Bu, karena kan kadang kita terpisah oleh jarak, terpisah oleh tempat gitu. Mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan gitu Bu? Betul, ya betul. Kadang ada keluarga yang karena suatu keadaan gitu ya, itu harus berjarak. Dan saya pernah mengalaminya sendiri. Ya, saya pernah mengalaminya sendiri dulu di awal-awal masa masih pengantin baru ya kategorinya gitu. Karena berjarak, saya di Jogja, suami di Purwokerto waktu itu. Jadi kami berjarak untuk satu tujuan yang sama gitu ya, untuk tujuan yang sama untuk membangun rumah tangga yang bertujuan seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, memang ada hal yang menjadi kunci supaya komunikasi juga tetap terbangun untuk mereka yang harus melakukan long distance gitu, yaitu komunikasi dan kepercayaan. Ya. Komunikasi dan kepercayaan ini harus ditanamkan oleh kita sebagai dua pasangan ini, karena memang tidak bisa setiap hari kita bisa bersama gitu ya. Tapi dengan trust, dengan kepercayaan, dengan nawaitu yang memang kita membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga, cita-citanya adalah nanti harmonis, sejahtera, bahagia gitu kan. Nah, dengan niat ini yang menjadi modal, sehingga nanti hal-hal yang di luar itu kita bisa mengeliminir tersendiri. Satu, kepercayaan. Kemudian komunikasi. Sesempat mungkin kalau misalnya bisa menghubungi, atau kalau sekarang pakai chat ya. Kalau zaman saya dulu kan belum ada HP seperti ini awal-awal itu. Iya. Paling bersurat gitu, bersurat. Atau ya harus datang gitu ke tempat di mana pasangan kita sedang bekerja gitu. Nah, kalau misalnya sekarang lebih fleksibel, lebih mudah, banyak sekali media sosial yang bisa digunakan. Kita sempatkan untuk berinteraksi, sekedar menanyakan bagaimana kabarnya, apa yang sedang dilakukan. Gitu. Nah, komunikasi yang seperti ini yang juga akan membangun kekuatan dalam keluarga. Pemirsa, itu tadi pemaparannya. Jadi jangan berkecil hati bagi pemirsa RCTV yang statusnya long distance gitu ya, long distance atau hubungan jarak jauh dengan pasangannya atau keluarganya. Ada banyak cara seperti tadi sudah disebutkan oleh Bu Dokter. Sekarang apalagi media-media sosial, media komunikasi sudah sangat mudah untuk kita jangkau. Jadi jarak bukan lagi halangan, seperti itu ya Bu. Betul. Nah, pemirsa, itu tadi baru pemaparan dari Bu Dokter, belum pemaparan dari Pak Kusdiana. Nah,
Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan. Jadi simpan dulu penasarannya sebelum kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali lagi bersama dua narasumber yang sudah mendampingi sejak tadi, dan kami ingatkan masih buka kesempatan ya untuk pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Nah, tadi kita berhenti ya Bu di pemaparan atau jawaban dari Bu Dokter. Lalu bagaimana jawaban dari Pak Kus nih mengenai fenomena LDM gitu ya, long distance marriage gitu. Bagaimana, apakah ada tips-tips atau cara tersendiri yang bisa membangun hubungan harmonis keluarga walaupun terpisah oleh jarak seperti itu? Silahkan Pak. Kebetulan kalau tadi Ibu Dokter pernah mengalami, ya. Kalau saya belum. Selalu kumpul. Rezeki itu, rezeki yang luar biasa. Iya, artinya dalam tataran normatif, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam unsur keluarga atau suami istri ataupun sama pasangan adalah unsur ketersalingan itu yang harus dipegang. Artinya ketersalingan di sini adalah saling percaya dan saling menjaga amanah. Nah ini yang mungkin ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka permasalahan itu justru akan semakin banyak, semakin muncul. Karena tadi rasa amanah nggak ada, kepercayaan nggak ada. Kalau kepercayaan nggak ada, yang timbul jadinya selalu prasangka. Ya, selalu prasangka. Padahal yang benar dikerjakan itu, mohon maaf, misalkan, iya benar ini lembur, tapi karena iya tidak percaya, jadi akhirnya terus menerus, masa sih ini sih itu sih. Kemudian yang kedua, ketika amanah sendiri nggak ada, jadinya melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Nah ini menjadi salah satu sumber petaka daripada istilahnya ketidakharmonisan suatu keluarga, dan tidak mungkin akan berdampak pada firaq atau perceraian gitu. Gitu. Nah sebagaimana tadi istilahnya keimanan dan ketakwaan yang menjadi pondasi dasar puasa bulan Ramadan ini senantiasa diterapkan meskipun itu di luar Ramadan. Gitu. Jadi artinya konsistensi ucapan, konsistensi perbuatan, konsistensi niat dalam hati ingin membentuk satu keluarga yang ini harus terus ada, baik itu dari suami ataupun dari istri yang kebetulan tempatnya berjauhan. Ditambah lagi kadang ada suaminya jauh, kerjanya di kota A, istrinya di kota B, anak-anaknya di kota C. Nah ini yang artinya lebih kompleks lagi. Nah, jadi unsur istilahnya ketersalingan, saling menjaga amanah dan saling percaya terhadap apa yang dikerjakan oleh masing-masing pasangan, ini harus menjadi pondasi dasar dari membina hubungan jarak jauh tersebut. Baik, jadi lengkap sekali tadi ya pemirsa, kita harus memiliki kepercayaan, kemudian juga amanah dalam menjaga kepercayaan tersebut sehingga kita bisa membangun komunikasi yang baik gitu. Nah endingnya adalah tadi kondisi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu seperti ini nih Pak, Bu, kita nih kalau teman-teman menikah ya suka mengucapkan semoga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kadang kita tuh kurang paham gitu makna sebenarnya tuh seperti apa sih si sakinah, mawaddah, warahmah itu. Mungkin bisa dijelaskan dengan perspektif Ibu dan Bapak. Bisa dimulai dari Ibu dulu. Silahkan. Ya, sering ya kita ketika ada teman kita mengucapkan selamat atas pernikahannya, atau kalau saya itu berarti udah teman-teman menikahkan anaknya. Gitu. Beberapa hari yang lalu ada teman menikahkan anaknya, karena memang kalau teman menikahkan anaknya ya kita merasa ikut menjadi bagian itu ya. Nah ucapan itu yang kemudian diucapkan, semoga anaknya dapat membentuk keluarga yang sakinah, yang mawadah, yang warohmah, samara gitu ya. Iya betul. Samara. Nah ini tentunya berharap agar rumah tangga yang dibangun baru dibangun ini
tentunya antil jannah gitu kan. Se sehidup sesurga kan gitu ya. Jadi sampai antil jannah. Nah, dari adanya ucapan ini satu bentuk harapan yang besar dari para kolega, teman-teman, sahabat yang ikut merasakan betapa bahagianya membentuk satu rumah tangga yang tujuannya sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang memang tujuan dari perkawinan itu adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan salah satu momen istimewa, momen spesial di mana tujuan ke arah sana itu akan dicapai dengan adanya komunikasi yang intens karena kita punya lebih banyak waktu untuk bersama-sama, kemudian bisa berkumpul juga, berkumpul bersama-sama lebih banyak ya. Jadi waktu untuk berkomunikasi, waktu untuk berinteraksi itu menjadi salah satu sarana untuk menuju ke tujuan pernikahan tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga bahwa membentuk rumah tangga itu pasti keluarga ingin mewujudkan tujuannya, yaitu kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Dan itu bisa terwujud di momen di bulan Ramadan ini, Mbak. Jadi bulan Ramadan ini adalah tempat yang bisa dijadikan alat untuk mewujudkan impian-impian dari keluarga yang kita bangun itu. Ada dari psikolog itu, Ibu Saskia Aulia Prima, itu dia mengatakan bahwa menjalin interaksi dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang istimewa, itu menjadi salah satu cara itu untuk membuat treatment mental, ya, treatment mental menjadi merasa sehat, merasa bahagia gitu. Jadi interaksi dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga itu menjadi salah satu cara menutrisi mental kita supaya menjadi selalu merasa sehat, merasa bahagia gitu. Nah, itu diantaranya. Oke, baik pemirsa. Tadi sudah disebutkan ya bahwa ternyata secara psikologis juga ya komunikasi itu memberikan nutrisi ke jiwa kita berupa kebahagiaan, ketentraman, jadi ya kesehatan mental gitu. Jadi pemirsa jangan ragu-ragu untuk melakukan komunikasi dengan pasangan maupun dengan anggota keluarga yang lain seperti anak. Mulai ajak anak-anak kita, pasangan-pasangan kita untuk lebih banyak berkomunikasi gitu. Apalagi sekarang walaupun mungkin jaraknya juga terbatas, terpisah, ada media-media komunikasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, lalu bagaimana nih dari pandangan Pak Kus sendiri? Karena tadi sepertinya lebih banyak menyebutkan clue-clue dari sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kita tahan dulu. Sebelum kita mendengar pemaparan dari Pak Kus, nah kita harus mendengar dulu nih jeda dari RCTV yang sudah disiapkan, sehingga kita tahan dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Bu Dr. Lelia mengenai bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Lalu tadi kita mengobati rasa penasaran kita tentang bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah dari sudut pandang Pak Kusdiana. Silahkan Pak. Ya, ungkapan yang ini ya, apa ibaratnya selalu muncul ya. Tiap dan itu apa istilahnya dijadikan sebagai sebuah doa. Ya, dijadikan sebagai sebuah doa karena memang Nas sendiri atau Al-Quran sendiri sudah menerangkan ketika berkaitan dengan hal tersebut ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nah, itu yang jadi artinya ada hal-hal yang berpasangan itu
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ya, yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu adalah unsur mawaddah dan rahmanya, mawaddatan wa rahmah. Gitu ya. Nah, artinya ada sifat apa istilahnya, sifat cinta dan kasih sayang ya, yang dimana kecenderungan cinta kasih dan rasa sayang itu tidak hanya sesaat, gitu. Hanya menjadikan kedua insan tersebut yang saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa membentuk nanti satu keluarga yang harmonis, itu didasari dengan unsur kecenderungan satu sama lain dalam memberikan kasih sayangnya, yang dimana intensitasnya itu tidak hanya satu waktu, dua waktu, sebentar, tapi untuk seterusnya gitu. Sehingga para ulama ada yang memberikan penjelasan dipilihnya redaksi mawaddah itu memiliki intensitas atau penekanan yang lebih daripada sekedar mahabbah gitu. Jadi artinya mawaddah ini lebih memberikan penekanan kecondongan yang luar biasa dan berimplikasi pada jangka waktu yang tak terhingga. Ya, ini dalam tataran normatif, dalam tataran idealis gitu. Jadi artinya unsur sifat cinta, sifat sayang antara dua insan ini, ketika hal tersebut sudah ada, maka yang ada seterusnya itu adalah keharmonisan, ketenangan antara keduanya gitu. Nah, tentu juga kita dapat apa istilahnya, mungkin merasakan barangkali ada satu pasangan yang mungkin ketika mohon maaf barangkali dijodohkan tapi belum ada mawadahnya di situ, atau mungkin belum ada rohmanya. Jangankan untuk bisa saling ngobrol setiap saat, untuk ini itu juga itu tampak kesulitan sekali. Nah, ini jadi pemaknaan mawaddah wa rahmah ini menjadi dasar tersendiri untuk bisa sampai pada tujuan, yakni keluarga yang harmonis, yang sejahtera, sampai keduanya apa istilahnya itu membentuk satu keluarga anak cucunya gitu. Jadi artinya penekanan di sini adalah kecondongan cinta yang untuk jangka waktu yang lama gitu. Untuk jangka waktu yang lama, dan jangka waktu yang lama ini tentunya juga teruji dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak diharapkan. Betul. Ya, artinya tadi termasuk mungkin barangkali setelah menikah tiba-tiba berjauhan, ini juga hal yang tidak terduga dan hal yang tidak diharapkan gitu. Tapi artinya di sini bukan menjadi sebuah halangan, bukan menjadi sebuah apa istilahnya problem yang seolah-olah nggak ada habisnya gitu ya. Artinya bisa tetap ada siasat tadi gitu, agar keharmonisan itu tetap terjaga seperti itu. Oke. Baik pemirsa, jadi memang makna dari sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya sangat mendalam begitu ya. Dan kadang kita ketika tadi ada teman menikah, keluarga menikah, kadang kita memang mengucapkan, baik itu misalkan lewat teks atau bahkan mengucapkan langsung, tetapi tanpa kita pahami betul-betul maknanya seperti apa. Nah, sekarang sudah kita pahami, sehingga nanti ketika kita bisa mengucapkan ke orang-orang terdekat kita, kita juga benar-benar mendoakan dari hati yang terdalam, karena tadi ya sudah tahu makna-maknanya seperti itu. Nah, tadi juga disebutkan bahwa untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah tadi salah satunya memang lewat komunikasi tadi ya Pak. Nah, kunci dari keluarga yang dari tadi sudah di-spill juga nih, ada komunikasi, interaksi, kepercayaan, menjaga amanah gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan atau yang harus kita pegang erat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dan tidak hanya di bulan Ramadan ini aja ya Bu ya Pak, tetapi juga berlanjut sampai ke waktu-waktu berikutnya. Nah, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tadi sudah kita mendengar pemaparan dari narasumber kedua kita. Mungkin kita sudah masuk ke segmen kesimpulan ya Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita bahas tadi. Silahkan Ibu. Baik. Jadi momen spesial di bulan Ramadan ini, marilah ya kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk meluangkan waktu untuk berkomunikasi, memperbaiki gitu
lebih baik lagi hubungan dengan keluarga. Kita persiapkan waktu untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita mungkin yang sebelum pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan mungkin jarang gitu ya. Nah, dengan momen spesial ini hendaknya kita manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin agar terbangun komunikasi, agar terbangun interaksi untuk memperkuat hubungan keluarga ini. Dan juga nanti dengan adanya interaksi, komunikasi, kehangatan, keharmonisan dalam keluarga, ini kita bisa melakukan dengan berbagai kegiatan bersama yang bisa kita lakukan dengan anggota keluarga dalam rangka untuk meningkatkan bonding time-nya itu terikat, keluarganya menjadi mengikat, dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama dengan keluarga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan ikatan dalam keluarga di bulan Ramadan ini, bisa mempersiapkan buka puasa bersama-sama gitu ya. Kalau misalnya kita punya anak perempuan itu kan seneng masak apa gitu ya, gitu. Atau bisa juga kita melakukan agenda bersama-sama, melaksanakan sholat taraweh bersama-sama, sahur bersama, buka puasa bersama, atau menjelang mau buka puasa nih ada kultum melihat atau ada acara ini, kita bisa berinteraksi bersama-sama untuk lebih mengikatkan bonding kita. Atau kita bisa juga melaksanakan hobi yang bermanfaat gitu ya, hobi yang bermanfaat yang kira-kira membangun interaksi di dalam anggota keluarga. Misalnya yang suka menanam tanaman-tanaman hias itu biasanya kan kita karena banyak waktu itu, ayo kita sama-sama gitu tanam pohon ini, pohon itu yang mempercantik rumah. Atau juga bikin hampers gitu, perempuan ya, karena kan kita berbagi. Ini juga merupakan bulan untuk berbagi gitu ya. Kita ayo bikin hampers yang nanti hampers ini kita percantik dalam keterampilannya untuk membangun interaksi itu sebenarnya nanti akan kita kirimkan ke saudara-saudara, ke kolega yang dekat. Itu dalam rangka untuk membangun, sehingga nanti dari kegiatan bersama itu akan ada yang namanya rasa peduli, rasa kasih, rasa sayang sesama anggota keluarga, saling membantu tumbuh, peduli tumbuh, kasih sayang tumbuh, itu seperti itu. Jadi memang banyak yang bisa diraih ya Bu, dan dari satu kegiatan pun bisa melahirkan banyak manfaat tadi ya. Ada nilai ibadahnya, kemudian ada nilai sosialnya, ada nilai juga ke psikologi sendiri kita sendiri. Jadi memang sangat luar biasa ini. Kesempatan ini jangan disia-siakan gitu pemirsa. Nah, selanjutnya tadi sebenarnya obrolan kita masih sangat menarik ya Bu, Pak. Tapi karena waktu yang terbatas sehingga kita harus ini dibatasin gitu sampai jam 5 sore saja. Nah, tadi sudah kesimpulan dari Bu Dokter, kita lanjutkan tadi dari Pak Kusdiana. Silahkan, mungkin ada kesimpulan dari sudut pandang yang lain. Silahkan Pak. Ya, terkait dengan tadi bahwa Ramadan membentuk apa istilahnya, memperkokoh keluarga ya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, dua pondasi menjadi satu hal yang penting, yakni keimanan dan ketakwaan, agar mudah dalam apa istilahnya membentuk satu keluarga yang tadi disebutkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, artinya dari sisi keimanan bahwa masing-masing unsur keluarga, orang tua atau pasangan suami istri dan anak-anaknya senantiasa konsisten, ya konsisten niat, ucapan dan perilakunya tentu dalam porsinya masing-masing, seperti itu. Nah, artinya di sini dan perlu diketahui juga bahwa yang namanya keimanan itu ya yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Artinya akan terus bertambah ketika melaksanakan ketaatan dan akan berkurang ketika melaksanakan kemaksiatan. Nah, artinya di sini bahwa bulan Ramadan ini sebagai momentum utama untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera dengan didasari keimanan. Kemudian
unsur ketakwaan. Nah, ada ciri-ciri ketakwaan yang diantaranya disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i. Artinya senantiasa dermawan atau menafkahkan dalam segala situasi, fis-sarai wad-dharra'i, baik dalam situasi yang istilahnya mudah ataupun susah. Kemudian wal kadhimina ghaidha, artinya senantiasa menahan amarah. Nah, ini bulan Ramadan ini termasuk momentum yang tepat sekali, khususnya bagi keluarga-keluarga yang mungkin mohon maaf sering cekcok terus. Nah, ini sering beda pendapat terus atau sering miskomunikasi terus. Ini bulan Ramadan ini menjadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan Bu Dokter, sebagai ranah introspeksi masing-masing ya, dan termasuk tadi wal kadhiminal ghaidha, menjaga amarah, dan yang ketiga wal afina 'anin nas, senantiasa saling memaafkan gitu. Jadi artinya yang satu dengan yang lainnya tadi ada unsur memahami, ada unsur menjaga kepercayaan, menjaga amanah. Nah, ini menjadi hal penting bahwa landasan iman dan takwa ini bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah saja. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tadi disampaikan simpulan yang sangat mengena gitu ya bagi kita, karena memang apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita memang yang sehari-hari kita alami. Ada komunikasi, bagaimana kita menahan diri dalam keluarga, menahan amarah, yang tadi mungkin beda pendapat dengan pasangan kita, atau mungkin tadi ada harapan yang tidak sesuai pada anak-anak kita gitu ya, sehingga kita banyak terpancing emosinya seperti itu. Jadi sangat menarik ya pemirsa obrolan kita sore hari ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik pada pembicaraan sore ini juga. Tetapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin kita bisa dilanjutkan di forum yang lain, begitu ya Bapak Ibu. Baik pemirsa, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran pemirsa yang ada di luar studio RCTV sudah berkenan menyimak diskusi kita sore ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dr. Lelia dan Pak Kusdiana. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap saksikan program Ramadan Menyapa. Kita hadir setiap hari pada pukul 4 sampai 5 sore, tentunya dengan tema-tema diskusi yang sangat menarik dan dengan narasumber yang luar biasa hebatnya gitu. Baik, saya Nurleli Himawati undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga puasa kita selalu diberi kelancaran, kemudian kita juga memiliki keluarga-keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.